Di kelas Matic Sporty, Yamaha Aerox selama bertahun-tahun bertengger sendiri di posisi ini. Banyak yang mengatakan kalau Vario 160 adalah rivalnya, tapi menurut saya mereka memiliki pasar yang berbeda. Vario 160 lebih disukai oleh orang yang nggak mau ribet. Motor ini udah ganteng, nggak diapa-apain juga keren. Ini berbeda dengan Aerox, yang dimana pemilik Aerox cenderung memodifikasinya lagi, meskipun dari sananya emang udah keren. Dan dari kedua iklannya pun berbeda, yang dimana Vario menampilkan dengan pengendara yang tampil ala pekerja muda, sementara Aerox menampilkan pengendara anak muda, bahkan diberi adegan nendang pintu. Namun peta persaingan saat ini mulai berubah ketika QG Motor resmi menghadirkan Viento 180 ke Indonesia. Motor ini tidak datang sebagai pelengkap pasar, melainkan sebagai penantang serius yang langsung menyasar sektor performa, fitur, dan value for money. QG Motor 180 hadir dengan desain yang tegas dan maskulin, garis bodinya tajam, proporsinya padat, dan aura sportnya terasa kuat sejak pertama kali dilihat. Lampu depan sudah full LED dengan DRL yang memberikan kesan modern sekaligus agresif. Sementara buritannya dibuat peruncing khas Matic Sporty. Bagi yang belum tahu motor ini, pasti akan menganggap kalau ini adalah Aerox yang dimodifikasi, karena memang sekilas sangat mirip. Lalu masuk ke sektor mesin. Disinilah Viento 180 mulai menunjukkan identitasnya. Skutik ini dibekali mesin berkapasitas 175 cc, 1 silinder, SOHC, 4 katup, dan sistem pendingin cairan. Tenaga maksimumnya berada di kisaran 17,7 PS pada 8.500 rpm, sementara torsinya mencapai sekitar 15,2 Nm pada 6.500 rpm. Secara hitungan, angka ini sudah berada di atas Yamaha Aerox 155 yang masih bermain di kisaran 15 PS. Artinya, secara performa, Viento 180 memang dirancang untuk memberi dorongan tenaga yang lebih besar di awal, terutama saat akselerasi awal hingga menengah. Dan salah satu keunggulan yang membuat Viento 180 menonjol adalah hadirnya power system assist di awal akselerasi. Fitur ini membantu dorongan tenaga di beberapa detik pertama saat gas diputar, sehingga motor terasa lebih spontan dan agresif saat melakukan start. Fitur seperti ini belum ditemukan di Aerox, dan menjadi nilai tambah tersendiri bagi Viento 180 sebagai skutik yang fokus pada performa. Lalu dari sisi fitur keselamatan, Viento 180 tampil cukup berani. Rem cakram depan dan belakang sudah dilengkapi dual channel ABS, memberikan kontrol pengereman yang lebih aman terutama saat pengereman mendadak. Selain itu, motor ini juga dibekali traction control system yang membantu menjaga traksi roda belakang agar nggak mudah selip saat jalanan licin atau saat akselerasi berlebih. Kehadiran ABS dan TCS di kelas Matic Sporty membuat Viento terlihat lebih modern dan matang dari sisi teknologi. Lalu dari tampilan speedometer, Viento 180 memiliki panel instrumen full LED yang menampilkan informasi lengkap dengan tampilan modern yang mudah dibaca, dan speedometer ini sudah bisa touchscreen. Viento 180 juga menggunakan kunci keyless yang tergolong unik, yang dimana kunci ini bisa menjadi manual jika baterai remote-nya habis. Ini bisa menjadi nilai positif yang belum ada di inovasi motor Jepang, tapi kekurangan kunci ini bisa jadi rawan dibobol maling. Viento juga memiliki bagasi yang tergolong luas untuk ukuran Matic Sporty. Bagasi ini cukup untuk menyimpan helm atau perlengkapan harian. Tangki bahan bakarnya berkapasitas 10 liter, sebuah angka yang cukup besar di kelasnya, sehingga motor ini relatif jarang mampir ke SPBU, terutama untuk penggunaan luar kota. Dari sisi kenyamanan, Viento menggunakan suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang ganda dengan tabung, yang membantu menjaga stabilitas saat motor dipacu di kecepatan tinggi maupun saat melibas jalan yang kurang rata.
Posisi duduknya cenderung sporty namun tetap ramah untuk penggunaan harian. Lalu bagaimana dengan harganya? QG Motor Viento 180 dipasarkan untuk harga on the road Jakarta berada di sekitar Rp34.600.000, tergantung wilayah dan kebijakan dealer. Dengan bandrol tersebut, Viento 180 menawarkan mesin lebih besar, tenaga lebih tinggi, serta fitur keselamatan yang lebih lengkap, menjadikan salah satu skutik sporty yang value-nya cukup menarik di kelas 30 jutaan. Namun sebagai pendatang baru, Viento tentu tidak lepas dari catatan. Jaringan dealer dan bengkel resmi QG Motor masih sangat jarang dan belum seluas merek Jepang. Ketersediaan suku cadang dan kemudahan servis menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, terutama bagi pengguna yang mengandalkan motor sebagai alat transportasi utama setiap hari. Selain itu, durabilitas jangka panjang motor ini masih membutuhkan pembuktian waktu. Jika melihat motor ini, saya seakan bernostalgia dengan motor Cina era tahun 2000-an, yang dimana saat itu motor Cina terkenal dengan desain yang jiplak dan dijual dengan harga murah. Ini terjadi juga pada Viento 180. Siluet bodinya sangat mirip dengan Aerox. Bahkan jika orang belum tahu motor ini, pasti akan menganggap bahwa ini adalah motor Aerox yang dimodifikasi. Bahkan spesifikasi bodinya pun nggak beda jauh sama Aerox. Tapi meski begitu, kehadiran Viento 180 membawa angin segar ke pasar skutik sporty Indonesia. Motor ini membuktikan bahwa konsumen kini memiliki alternatif selain Aerox, dengan tawaran performa lebih besar dan fitur lebih lengkap bagi pengendara yang menginginkan skutik dengan rasa sport yang lebih kuat, lebih agresif, dan tampilan teknologi yang lebih modern. Dan pada akhirnya pilihan kembali pada kebutuhan masing-masing. Jika mengutamakan jaringan luas dan reputasi panjang, Aerox masih menjadi pilihan aman. Namun jika mencari performa lebih, fitur lebih, dan berani mencoba sesuatu yang berbeda, Viento 180 hadir sebagai penantang yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah Viento adalah hasil jiplak dari Aerox atau datang sebagai pesaing baru? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.